Halo kelas 12, hari ini ketemu lagi dengan Bu Ratna. Kita akan membahas tentang materi penginderaan jauh untuk tata guna lahan dan transportasi. Kalau minggu kemarin ya kan kita udah membahas sesi pertamanya. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi kedua ya. Materinya nggak akan panjang-panjang, tapi coba nanti silakan jangan lupa untuk mencatat ya kan, lalu memfoto hasil catatannya dan dikirimkan ke psikologi. Tuh. Oke, yang pertama perolehan datanya ya kan. Perolehan data dari proses penginderaan jauh itu ada dua macam, ada data manual dan ada data numerik. Nah, data numerik ini disebut dengan data digital. Biasanya data numerik itu bentuknya koordinat, terus berupa angka-angka gitu, angka-angka koordinat, titik lintangnya itu di mana, seperti itu data numerik. Data manual ini ya kan, kita bisa menginterpretasi citra itu dengan menggunakan bantuan alat ya kan, nama alatnya stereoskop. Nah, dengan menggunakan alat ini citra itu ya kan, data itu bisa dibuat menjadi 3 dimensi. Kalau data numerik itu dari perangkat lunak ya, sehingga kalau datanya dari perangkat lunak kita bisa melakukan misalnya kayak editing kayak gitu dan lain sebagainya. Misalnya kita butuh editingnya sekarang untuk bikin suatu peta besok kayak gitu, itu bisa gitu, butuh data yang cepat itu bisa kalau dengan data numerik. Kalau data manual itu nggak bisa ya kan, karena itu proses interpretasinya harus menggunakan bantuan alat yaitu stereoskop. Nah, penggunaan datanya ini mau digunain buat apa sih kalau penginderaan jauh? Biasanya data penginderaan jauh ini untuk melakukan sebuah analisis, misalnya analisis suatu lokasi ya kan, untuk digunakan sebagai apa. Misalnya kalau tadinya itu kita misalnya kita akan membangun kawasan industri gitu. Nah, kita kalau misalnya cuma survei ke lapangan aja itu kayaknya kurang greget gitu ya. Nah, jadi kita perlu data foto. Nah, fotonya dari mana? Ya dari citra, bisa citra foto ya kan, citra foto atau citra non foto. Kalau citra foto itu berarti dari kamera lensanya, tapi kalau non foto itu dari satelit. Nah, dengan demikian kita tuh bisa lihat, oh ternyata wilayah A nih cocok untuk daerah kawasan industri. Alasannya apa tuh kalau misalnya kita bisa nentuin kayak gitu? Misalnya jauh dari pemukiman penduduk, terus jauh dari tempat-tempat yang mungkin rame kayak gitu. Tapi di situ misalnya kayak akses internet, akses jalan itu cukup mewadai, air dan lain sebagainya itu cukup memadai, jadi bisa mendirikan area industri. Nah, area industrinya nanti kan namanya industri kan nggak cuma satu ya, namanya area itu berarti banyak industri yang ada di dalamnya, itu bisa. Nah, penggunaan data ini adalah proses akhir dalam penginderaan jauh. Jangan lupa ya, kalau penginderaan jauh itu cuma seperti kita mempotret gitu, kita ngambil potretnya bumi kayak gitu, itu penginderaan jauh. Beberapa orang atau lembaga yang memanfaatkan penginderaan jauh ini misalnya militer, kepolisian, kependudukan, pemetaan, dan seperti yang saya contohkan tadi. Kalian bangun jalan pun kalian juga butuh ini penginderaan jauh ya. Nah, ini yang gambar yang kemarin. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kan ada matahari, ini ada satelit, ini ada sensor pesawat dan lain sebagainya. Nah, kalau kita memfoto, melakukan pemotretan, kita membutuhkan yang namanya cahaya kan. Cahaya itu bisa dari sinar matahari ataupun dari sensor ya. Nah, diambilnya bisa melalui apa? Bisa menggunakan satelit ataupun pesawat udara. Tuh. Lalu di sini ada awan. Nah, kalau misalnya ada awan kemarin ya kan, kita bisa ambil awan ini kan halangan ya. Kalau misalnya kita nggak pengen terhalang oleh awan, nah kita bisa misalnya ini nih, kita ngefoto pakai
pesawat nih. Nah, kalau kelihatan awan kan awannya juga ikut ke foto tuh, bagian bawahnya kan nggak bisa terlihat. Otomatis ini yang disebut dengan jendela atmosfer yang kemarin ya. Nah, ini foto apa kalau di sini? Misalnya ini ada sungai di sini di permukaan bumi atau ada jalan, lah itu bisa difoto. Nah, hasil dari foto itu diapain ya kan? Nah, tadi sumber tenaga atmosfer ya kan. Kita kan ngambil foto apa, objeknya apa. Misalnya ini pemukiman gitu ya. Nah, setelah difoto ya kan, foto ini akan masuk ke dalam sensor ya kan. Di dalam sensor kamera itu bisa kamera ataupun tadi sensornya satelit. Nah, akan diteruskan menjadi sebuah data ya. Data tersebut nantinya akan digunakan sebagai analisis gitu, akan digunakan untuk menganalisis oleh apa? Oleh orang atau lembaga ya, ini dianalisis. Nah, objek yang direkam apa saja? Yang direkam adalah segala sesuatu yang ada di dalam penginderaan jauh, misalnya atmosfer, biosfernya, hidrosfer, litosfer. Biosfer itu apa sih? Ya kayak tumbuhan, hewan, itu juga bisa direkam. Nah, sekarang kita lanjut ke sensornya ya. Sensor dalam penginderaan jauh itu ada dua, yaitu ada sensor fotografi dan sensor elektronik. Intinya kalau sensor fotografi itu diambil dengan menggunakan kamera, boleh memakai pesawat atau drone atau balon udara seperti itu, tapi dengan menggunakan apa? Kamera. Tapi kalau sensor elektronik itu dengan menggunakan satelit. Nah, sensor fotografi ini dia cirinya penggunaannya lebih sederhana ya, tinggal difoto-foto gitu, lalu tidak membutuhkan biaya yang terlalu mahal. Terus resolusi spasialnya juga yang dihasilkan cukup baik gitu. Tapi kalau sensor elektronik ini penggunaannya butuh keahlian tertentu, jadi nggak bisa sembarangan. Lalu yang kedua membutuhkan biaya yang lebih mahal. Gimana dengan resolusi spasialnya? Jauh lebih baik ya. Nah, ini perbedaannya citra foto dan citra non foto. Nah, sensor dari sensor fotografi dan sensor elektronik ini akan menghasilkan yang namanya citra foto dan citra non foto. Dihasilkan dari apa? Kalau citra foto itu dari sensor fotografi, dan kalau citra non foto dari sensor elektronik ya. Nah, ini perbedaannya ada di sini ya. Satu ini ya, ini adalah perbedaan dari hasil dari citra foto dan citra non foto. Sensornya menggunakan, kalau citra foto ini kamera, kalau citra non foto ini penyiaman atau scanning, pemindaian, ini menggunakan satelit ya. Jadi seperti kalian melakukan scan ya kan, scan data. Nah, sama seperti itu, jadi dia mengambil semua datanya, jadi nggak satu persatu datanya itu. Kayak kemarin Bu Ratna bilang, seperti kalian kalau sekarang teknologi ngefoto itu ada dengan menggunakan panorama ya kan. Nah, seperti itu citra non foto itu. Kalau detektornya ya kan, detektornya menggunakan apa? Kalau citra foto itu menggunakan film ya, kayak foto-foto zaman dulu itu kan menggunakan ada filmnya, jadi harus secara kimiawi pembuatannya. Kalau citra non foto ini ya kan dengan menggunakan pita magnetik gitu. Lalu proses perekamannya bagaimana? Seperti tadi saya bilang, kalau citra foto itu kimiawi ya kan, kalau citra non foto itu elektronik, jadi nggak perlu proses kimia. Lalu mekanisme perekamannya, kalau citra foto itu serentak, kalau citra non foto itu secara parsial. Spektrumnya bagaimana?
Kalau spektrum elektromagnetiknya, citra foto itu menggunakan spektrum tampak. Kalau citra non foto ini dia menggunakan spektrum thermal atau misalnya gelombang mikro, itu juga bisa. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan hasil yang lebih jelas, karena diambil dari tempat yang cukup jauh ya, jaraknya juga cukup jauh seperti itu. Nah, ini data yang dihasilkan dari kegiatan penginderaan jauh ya. Ada citra foto tadi sama citra non foto. Kalau berdasarkan spektrum elektromagnetiknya itu dibagi menjadi 4, yaitu ada foto ultraviolet, foto ultrakromatik, sama pankromatik dan inframerah. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau kita foto ya kan, kita ngefoto bumi dengan menggunakan kamera tadi dengan wahananya misalnya pesawat gitu ya. Nah, kita bisa menghasilkan beberapa jenis foto. Ada yang foto vertikal atau bisa disebut dengan ortofotografi. Lalu bisa juga dia condong. Nah, condong ini gimana? Contohnya seperti yang di bawah ini. Jadi dia masih kelihatan cakrawalanya. Cakrawala itu langitnya masih kelihatan. Nah, ini namanya condong atau oblik fotograf. Oblik pun itu bisa dibagi menjadi dua, ada yang low ya kan, ada yang high gitu. Kalau yang ini diambil secara vertikal ya. Kalau citra non foto bagaimana? Kalau citra non foto bisa dibedakan menjadi beberapa juga. Yang pertama adalah menggunakan spektrum elektromagnetik tadi ya. Salah satunya adalah citra inframerah thermal atau menggunakan citra radar atau citra gelombang mikro gitu. Sensornya gimana? Bisa dengan menggunakan citra tunggal atau citra multispektral. Citra dengan sensor tunggal itu merupakan citra yang dibuat dengan memiliki satu saluran tapi dia lebih lebar. Tapi kalau citra multispektral dia sensornya ada jamak ya, ada banyak seperti itu, tapi memiliki salurannya lebih sempit. Kalau tadi lebar, sekarang salurannya lebih sempit. Itu bedanya antara citra tunggal dan citra multispektral. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan ini silakan kalian mencatat ya kan, apa aja yang sudah saya sampaikan ini, lalu silakan difoto dan dikirimkan ke Google. Salah kok Google sih, ke psikologinya ya. Tuh. Jangan telat, karena ketika kalian telat akan mengurangi nilai kalian per hari adalah -5. Oke, terima kasih, selamat siang.